Sobat PBS, selamat datang di episode terbaru Ngobes, Ngobrol bareng PBS. Kali ini kita bakalan sharing-sharing nih, gimana cara mengubah tantangan menjadi kesempatan besar. Kali ini kita punya tamu spesial siapa nih Mbak? Ada Mbak Raudina Salsabila. Halo Meskipun Mbak. berawal dari dunia perbankan syariah, Mbak Raudina ini menemukan panggilan di dunia pendidikan dengan membuka bimbingan belajar. Ya, oke langsung aja nih kita sharing-sharing dikit. Oh iya, sebelumnya gimana nih kabarnya Mbak Raudina hari ini? Alhamdulillah sangat-sangat baik. Alhamdulillah. Oke, buat kesibukannya saat ini tuh apa aja Mbak? Kalau untuk saat ini ya masih di bimbel ya. Oh iya. Jadi cuman kayak rumah bimbel karena memang bimbel itu operasionalnya dari pagi sampai sore. Kan menaungi anak-anak sekolah kan kebanyakan yang bisa sore. Mbak Raudina selama ada di bidang perbankan syariah sebelum ke bimbel itu gimana pengalamannya? Oke, kalau pengalaman tentunya banyak banget suka dukanya, liku-likunya gitu kan, up and down-nya. Tapi alhamdulillah selama kuliah dikelilingin sama orang-orang yang baik dan ambisius juga. Punya teman yang memang kita sama-sama tekad dan niat untuk lulus di 3,5 tahun. Wow. Dan itu benar-benar satu grup, kita wisuda bareng, kita sempro bareng, kita sidang bareng gitu kan, sampai akhirnya kita 3,5 tahun lulus. Dan setelah lulus pun kan juga nggak gampang kan. Bener. Proses sampai lulusnya aja aku yang ngambil kuliah KKN alternatif sampai paginya penelitian, malamnya sorenya KKN kayak gitu. Wow. Terus siklusnya, terus sampai akhirnya KKN juga, magang juga, campur lah semua. Di kelulusan juga sempat sakit juga kan ya, namanya kita manusia, ada tuh. Iya benar-benar. Gitu. Terus ya suka dukanya banyak sih, apalagi jadi seorang perbankan ya itu harus kritis. Tapi alhamdulillahnya juga sebelum lulus kemarin sempat kepanggil di tempat magang untuk kerja. Berarti sempet magang gitu Mbak? Iya kan, magang wajib ada di PBS kan. Oh, di iya, semester benar. 5. Benar. Nah, magang terus kan KKN di semester 6. Terus abis KKN itu memang aku kepanggil untuk balik lagi di tempat magang. Kebetulan yang sekarang sering banyak ditempatin magang-magang di Bank Madinah. Bank Masya Madinah Allah. Syariah. Iya. Aku sempat kerja di sana selama 6 bulan. Oh, 6 bulan. Sebagai marketing kan kebetulan. Jadi setelah lulus, tapi memang belum wisuda juga, udah langsung kerja di sana. Terus juga, tapi cuma dapat 3 bulan, abis itu sakit. Nah itu perjalanan sampai ke bimbel yang sampai sekarang aku kayak kok bisa gitu, karena 2 tahun sempat vakum dan nggak ngapa-ngapain. Iya, Karena betul. sakit. Kayak diambil semua gitu sama Allah, tapi ternyata dikasih ganti yang lebih baik. Oke, mungkin yang kedua itu bagaimana sih perjalanan Mbak itu setelah lulus itu dari perbankan syariah Universitas Ahmad Dahlan itu sehingga menjadi owner bimbel itu gimana sih Mbak perjalanan? Dari awal bangun Iya. bimbel itu gimana gitu? Awal bangun bimbel kan sebenarnya dulu pas masih kuliah juga sering part time privat. Tutor kayak privat, gitu? Iya, privat yang ke Iya. rumah tapi ya nggak yang gitu. Kayak sampingan aja sih buat nambah-nambah duit jajan Iya, gitu juga kan. Karena kalau kita kuliah yang part time banget nanti waktunya kekuras, karena organisasi juga gitu kan, dulu di HMS juga. Terus sempet yaudah akhirnya privat sempet wishlist. Sebenarnya penting banget sih, apalagi mahasiswa ya, kita punya wishlist itu kayak doa. Iya benar. Aku pengen begini. Kayak planning ya Mbak buat Iya, kedepannya. kayak plan. Jadi aku tuh di meja belajarku tuh temboknya tuh tempelin sticky notes yang wishlist semua apa yang aku pengen. Jadi kita kayak punya afirmasi, oh aku harus sampai ke sana gitu. Jadi dari sebelum aku lulus tuh aku punya wishlist. Dari mulai lulus 3,5 tahun terus langsung kerja di bank, terus langsung kayak aku mau punya usaha nih. Tapi dari SMA tuh pengen banget punya bimbel. Gitu. Cuman kan kuliahnya di perbankan ya agak Iya. nggak nyambung ya gitu. Cuman kan tetap aja dari keuangan kewirausahaan masih ada ya nyambung relevan dikit lah ya. Terus bekal-bekal dari kerja kemarin sebagai marketing diimplementasikan di bimbel tuh sangat-sangat yang membantu gitu, karena bimbel juga awal menitinya kan nggak gampang bener. gitu, dari yang kecil banget lah gitu, sampai akhirnya
ketemulah salah satu brand bimbel yang memang dia franchise, cuman aku hanya beli nama gitu. Memang ada beberapa operasional yang dibantu kayak data-data, cuman benar-benar operasional cabang itu sepenuhnya di owner. Jadi benar-benar mulai dari nol. Iya, mulai dari nol banget. Wow, Dari Masya Allah. bang nyari kontrakannya, sewa kontrakannya, Iya. terus renovasi, terus nyari pegawainya gitu kan, terus nyari muridnya tentunya yang Iya, nggak gampang. Gitu sih. Kalau sekarang sih perjalanannya baru sampai, dan alhamdulillah baru pembukaan itu udah lumayan yang Wah, alhamdulillah. yang daftar gitu ya, karena memang di bulan akhir tahun ini kan nggak gampang untuk dapat murid, kan kebentur liburan. Iya. Oh betul. iya. Banyak orang tua yang ya udah mau liburan ini nanti aja tahun depan Iya, gitu. iya. Tapi kebetulan memang bekal dari kerja kemarin marketing, canvassing itu tuh penting banget kan, makanya udah karyawanku tuh suruh yaudah kita canvassing ke sekolah-sekolah, dan aku nggak melepas karyawan sendiri gitu, enggak. Jadi kita sebagai owner memang harus Kita mendampingi. mendampingi, kita terjun langsung, kita tahu. Jadi kita nggak cuma nyuruh orang, tapi Iya. kita nggak ngerasain. Nah kalau nyuruh doang kayak gimana Enak ya? ya kalau cuma nyuruh doang. Iya, gitu. nyuruh kamu kesini kesini, tapi kita nggak nggak tahu lapangannya gimana. benar, Kasihan benar. juga Kasihan gitu. juga. Berarti ini ada manajemen sumber daya manusia juga ya, Mbak? Oke, untuk bimbelnya itu di mana ya Mbak? Di Minomartani, Minum makanan. Sleman. Tepatnya di Di Minomartani itu di belakang rumah sakit JIH. Dekat jauh. rumah. Lumayan jauh sih emang. Ya, tapi emang nyari daerah utara yang rame. Iya, Iya, betul, ramai Mbak. menjalankan bimbel sehingga Mbak dapetin kayak karyawan yang menurut Mbak itu apa ya, kita bisa mengelola sumber daya manusianya, mengelola sumber daya manajemen waktu juga. Itu kayak gimana sih Mbak ngadepin tantangannya? Tantangannya banyak banget sebenarnya, apalagi aku masih muda. Iya, benar. Dan aku punya karyawan yang umurnya juga ada yang di atas aku. Wow, Masya Jadi tantangannya kayak dia nganggap aku masih muda tuh, omongannya mungkin gak selaras gitu sama pikirannya iya, gitu iya. ya. Jadi kayak misal kita harus tahu apa yang di lapangan sebelum kita menyuruh orang gitu. Kita harus mendampingi dia bener-bener. Jadi jangan cuman ya udah kamu harus begini. Karena orang yang ditarget tanpa kita bantu itu tuh, buat aku kan kepemimpinan orang beda-beda ya. Kalau aku nggak yang terlalu mengkeraskan, jadi dulu pernah kepala cabangku kerja dulu, itu selalu bilang ya udah kita kerja bareng-bareng, kita dengan tujuan bareng-bareng. Jadi itu yang aku implementasikan di sekarang gitu. Kita kerja bareng-bareng. Kalau kita kerja bareng-bareng tuh berarti semuanya kerja. Kita makan ya kita makan, jam makan kita. Nggak yang ada diskriminasi gitu. Terus tantangannya kayak kemarin juga sempat ada problem yang memang aku harus ngekat karyawan, yang karyawannya agak bermasalah gitu ya, karena tidak sesuai SOP, tidak sesuai dengan, karena bimbel ini kan bimbel besar, gak cuma yang sekedar bimbel rumahan. Kita punya nama, kita punya brand, terus dia agak mencoreng brand itu dengan tidak menjalankan sesuai SOP. Itu dengan cara sebagai owner pendekatan. harus tegas juga ya. Harus tegas juga. Emang kadang ada masa-masanya kita serius, ada masa-masanya udah kalau mau sharing tentang pelajaran apa-apa itu mah bebas, santai gitu, juga. santai gitu. Karena kalau terlalu kaku juga orang pusing, terlalu betul. santai juga orang menggampangkan kan. Gitu. Jadi kemarin ya sempat agak tegangnya di situ sih, tapi solusinya dari mulai SP, terus akhirnya SP juga nggak kena, di eval nggak kena, ya udah kita mau nggak mau harus makan dan diselesaikan kontrak. Gitu. Oke, mungkin yang terakhir itu pesan-pesan buat lulusan perbankan syariah atau mungkin yang masih Yang akan mahasiswa datang, ya. gitu. Kalau pesan-pesannya itu tadi, yang pertama kita tuh harus punya plan apapun itu. Bener. Plan, apalagi masih semester awal nih, kan masih senang-senangnya merambah Iya. organisasi, merambah pengalaman mau di mana. Cari pengalaman sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupain plan. Kayak misal kalian target, aku mau lulus 3,5 tahun atau aku mau lulus dengan IPK yang sekian-sekian. Gimana caranya biar sampai ke sana? Walaupun dalam perjalanan itu kerikilnya tuh banyak gitu. Kayak kemarin aku walaupun dalam perjalanan ini sampai ke titik sekarang tuh aku yang sakit sampai didiagnosis yang ya 50-50 untuk kesembuhannya gitu. Terus juga aku sempat
vakum 2 tahun nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak apa, tapi tetap belajar ya, tetap belajar. Karena belajar itu adalah Nggak ada. pengalaman, itu adalah ilmu yang Benar. sangat mahal. Nggak ada batasan. Terus juga tadi plan, terus wishlist itu juga. afirmasi. Jadi kayak Afirmasi positif. kita kan kalau mau belajar jadinya kita lihat nih wishlist kita apa, kita doa, kita afirmasi, walaupun nanti perjalanan gimana tetap optimis aja gitu, husnuzon sama Allah, kalau bisa kita pasti bisa gitu. Terus yang ketiga, bangun relasi. Oh, iya. Penting Relasi. banget mahasiswa itu bangun relasi seluas-luasnya biar kita bisa mengembangkan apa yang kita inginkan gitu. Kalau kita misal relasinya hanya sekedar temen, hanya sekedar ya udah itu aja, kitanya nggak akan berkembang. Tapi kalau relasi kita sampai kemana-mana, sampai misalnya nanti nextnya kan kalian magang, Iya. di situ tuh penting banget untuk bangun branding kalian biar kamu tuh mahasiswa yang oke, kamu tuh mahasiswa yang bagus. Jadi si perusahaan, instansi manapun ya gitu, itu bisa menerima kamu dengan baik. Jadiin orang-orang di tempat magang nanti juga relasi untuk usahamu, untuk kerjaanmu, untuk apapun itu. Terus juga jangan pernah lupa doa dan deketin Tuhan. Karena nggak bisa apa-apa kalau nggak tanpa bantuan. Bener banget. Mungkin kayak di tempat magang itu harus dimaksimalin juga ya Mbak. Betul. Apa yang kita dapat nih dari kuliah nih selama 5 semester diimplementasikan di magang itu harus banget. Begitu aktif, inisiatif dan aktif. Jangan yang kayak tunggu diperintah baru kita jalan. Ya, cuma magang-magang aja ya Nah, Mbak. jangan cuman yang kayak job desk-nya begini, terus kalau misal kita nganggur tuh gini. Kak, Bu, apalagi ya Bu, Pak, apalagi ya Pak yang bisa dibantu. Jadi kelihatan gitu dari pihak kita instansinya punya inisiatif. iya, inisiatif. Jadi Benar-benar. kedepannya kayaknya bisa nih nih, dijadiin, kan kita nggak tahu ya penilaian apa yang Iya, mereka benar. nilai, yang mereka lihat itu apa. Terus juga jangan yang cuman kayak manut-manut aja dipertanyakan. Misal ada dulu aku tuh di akuntan, di bagian akunting, ini tuh aku tanya, ini tuh apa ya yang biasa kita nggak ada dapat di kuliah, ini tuh apa ya Mbak, ini tuh apa ya Pak, Bu, gitu. Jadi Berarti tambah ilmu baru. wawasan juga. Iya, betul. Benar-benar. Dulu juga sebenarnya pas aku skripsi, karena mungkin Bank Madinah itu orang-orang yang sangat welcome gitu ya, dan juga enak, aku sempat dibantu untuk judul pas saat magang itu. Jadi kayak Pak, kira-kira judul yang enak apa ya Pak? Akhirnya dapatlah penelitian di Madinah juga, penelitiannya. Mempermudah Mbak juga ya Mbak ke depannya. Jadi magang di Madinah, penelitian di Madinah, dan kerja juga di Madinah. Masya Allah, Masya Allah. Sampai sekarang alhamdulillah masih berhubungan baik sama HRD-nya, masih berhubungan baik sama kepala kasnya, masih berhubungan baik. Karena itu relasi dan Relasi penting branding kita yang memang penting banget untuk kedepannya. Jangan ya kayak Cuma orang-orang asal ikut aja. Iya, asal ikut aja, manut-manut aja. Kamu disuruh di mana tanpa kamu mempertanyakan. Iya. Ini apa sih Bu maksudnya gini-gini. Iya, jadi Jadi jangan cuma disuruh yang oke, saya kerjain tapi saya nggak tahu makna yang Iya. disuruh itu Dari apa. start. Mungkin itulah tadi kiat-kiat yang bisa disampaikan oleh Mbak Raudina. Gimana sih caranya nanti kalau misal udah lulus, udah terjun ke magang, ke pekerjaan-pekerjaan yang mungkin rada sedikit melenceng dari prodi, tapi tetap menjadi seorang pengusaha dan tetap menanamkan apa yang diambil dari semester 1 sampai dari magang, dari KKN dan lain-lain sebagainya. Gimana Mbak Mayang, ada lagi? Mungkin dari Mbak Rodina sendiri ada tambahan atau mungkin pesan-pesan? Kalau pesan-pesan mungkin tetap jadi mahasiswa yang main boleh, tapi kita tetap sesuai dengan udah kita mahasiswa ya. Iya. Kodratnya sebagai Dan mahasiswa. iya, benar, gitu. benar banget. Ditahan dulu untuk main-mainnya, soalnya biar ya udah apa yang kalian cita-citakan, kan kita punya cita-cita, Iya, punya pasti. impian, itu bisa terwujud. Jangan lupa doanya, jangan lupa bangun relasinya, jangan lupa hubungan baik dengan sekelilingnya biar kita banyak terbantu, karena kita nggak tahu kapan kita bisa Benar. membantu dan dibantu orang. Kita kali ini see you di ngobrol bareng PBS selanjutnya. Bye. See you.